Datang di channel Jiwa Tua. Hari ini saya mau ngasih tahu beberapa penyebab yang menyebabkan burayak atau ikan-ikan cupang dewasa kita pada mati ya pada musim hujan begini. Yang pertama kita sambil lihat Pak. Ini tempat burayaknya ya. Jadi beberapa penyebab yang seringkali membuat burayak pada mati mendadak itu tiba-tiba. Yang pertama masalah suhu air. Nah suhu air ini burayak kita ya. Suhu air ini pada musim hujan seringkali terjadi perubahan suhu yang ekstrim ya, dari siang cukup panas terus malamnya dingin. Nah ini bisa berbahaya buat kesehatan burayak juga, karena suhu air yang rendah itu membuat ikan semaput, jadi nggak doyan makan, terus peredaran darahnya jadi kurang lancar, lalu mati mendadak. Biasanya pada malam hari matinya itu banyak. Nah suhu air ideal itu untuk ikan cupang sebisa mungkin dipertahankan dalam kisaran antara 25 sampai 30 derajat ya. Idealnya sih 28 derajat itu bagus banget. Kalau musim hujan seringkali itu sampai turun ke 20 atau lebih rendah dari 20. Itu berbahaya ya. Lebih rendah dari 20 derajat Celcius. Itu yang penyebab pertama ya, turunnya suhu atau di bawah 25, atau di atas 30 itu berbahaya. Penyebab yang kedua. Yang kedua adalah kadar pH yang terlampau rendah di bawah 5, yaitu terlalu asam ya. Terlalu asam. Jadi sebisa mungkin air itu dalam kisaran 6 atau 6,5 atau 7,5 itu pH yang cukup baik untuk ikan cupang ya. Kalau dia di bawah 6 itu terlalu asam. Yang pertama bisa menyebabkan mata pop eye ya, rusak. Terus memang bakteri nggak ada, tapi sisiknya pada luka. Nah sisiknya pada luka karena terlalu asam itu bisa menyebabkan mati juga. Asam terlalu rendah, nah pH-nya terlalu rendah jadi terlalu asam. Atau dia juga terlalu tinggi juga berbahaya ya, di atas 7,5 itu juga berbahaya. Jadi alkali, dia airnya akan licin, nanti kadar oksigennya jadi rendah. Yang ketiga adalah penyebabnya karena terlalu minimnya kadar oksigen terlarut, yaitu di bawah 3 ppm, 3 part per million. Itu 3 sebab umum. Nah, selain kita di luar penyakit jamur atau bakteri ya, jadi kita hanya berbicara tentang awal-awal musim atau peralihan musim, seringkali disebut musim pancaroba, yang menyebabkan ikan pada mati. Saya kadang-kadang ditanya itu teman dari Kalimantan, dari Medan, dari banyak tempat ya, kok ikannya pada mati mendadak gitu. Nah nanti kita bicarain solusinya kayak gimana ya, mati mendadak. Dan sambil lihat-lihat Pak Be, angkat aja biar lihat kita jalan. Ini Pak Be, nih burayak kita nih. Nah ini burayak kita nih ya. Oh ini Mahacayensis. Tuh burayaknya masih banyak. Wah harus diambilin ini. Burayaknya kelihatan nggak? Masih kecil-kecil ya. Nanti deh kita ambil. Jadi yang pertama tadi kita masalah suhu ya. Jadi suhu itu tetap dipertahankan range-nya antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Idealnya pada 27 derajat ya. Itu bakal bagus. Jadi kalau musim hujan sebisa mungkin wadah ini tidak terjadi perubahan ekstrim ya. Yang sering mati itu kalau di kolam kolam beton. Jadi dia sangat dingin. Ya usahakan biar agak hangat sedikit. Bisa teman-teman pakai lampu yang buat penetasan ayam di atas bak, atau bisa juga dikasihkan tumbuhan-tumbuhan air, dia akan hangat ya. Nah tumbuhan air yang saya rekomendasi untuk menjaga kadar suhu adalah ini ya, ini jenis hidrilla ya. Ini hidrilla, ini dia akan hangat ya. Terus juga ini boleh, atau yang bagus lagi ini. Nah ini untuk munculkan hangat ya. Untuk mencegah terlalu panas adalah tanaman yang
Ini buat outdoor ya. Yang daunnya tidak melekat ke air. Jadi pakai daun kapu-kapu boleh. Atau yang bagus lagi pakai ini. Ini Phyllanthus fluitan ya, akar merah. Dia akarnya bagus, pendek. Akarnya pendek dan dia menghambat pertumbuhan alga. Ini buat solusi masalah suhu ya, pakai tanaman air. Agar air itu tidak terlalu dingin. Dan tidak terlalu panas kalau siang, malam nggak terlalu dingin. Jadi ada tumbuhan air gini. Ya. Yang kedua tadi masalahnya sebabkan oleh habis suhu itu tadi apa? pH. Oke, pH. Nah, bagaimana kalau pH ini terlalu rendah karena kena air hujan? Bila pH terlalu rendah, maka kita harus tingkatkan pH-nya biar stabil, Jadi harus dalam range antara 6,5 sampai 7,5. Kalau pH-nya ternyata di bawah 6 atau bahkan sampai 5, teman-teman bisa kasihin itu dari pakai karang jahe. Nah, karang jahe itu dia bisa meningkatkan pH ya. Karang jahe aja. Kalau bisa pakai kapur sih, sebelumnya ke kapur buat ikan tuh bagus, kapur dolomit ya, bisa juga sedikit aja. Kalau pakai karang jahe itu bisa langsung, itu relatif aman ya. Itu akan naik nanti pH-nya dan bisa jadi sampai normal ya, sampai 7,5 masih aman. Untuk solusi pH. Nah, selanjutnya untuk tadi masalah kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah. Nah, kadar oksigen terlalu rendah itu karena perubahan suhu dari panas ke dingin itu amoniak bisa naik. Yang pertama, luasan tempatnya harus lebar atau kepadatan tebarnya dikurangi. Yang tadinya satu lubukan 100, dia satu lubukan diisiin jadi 25 aja. Jadi dijadiin 4 bak. Itu akan lebih aman ya untuk solusi terhadap masalah rendahnya kandungan oksigen terlarut di dalam air. Jadi 3 hal itu yang bisa teman-teman lakukan untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah burayak atau ikan-ikan cupang pada mati pada peralihan musim. Demikian buat solusinya. Kalau teman-teman ada hal lain yang bisa diobrolin, kita obrolin di kolom komentar ya. Thank you.